teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vincentia Helnis Nabung. Saya berasal dari Bela, tepatnya dari Desa Lali. Saya adalah tamatan dari SMP Negeri 1 Lembon, dan saat ini saya tinggal di Gulukoi di Labuan Bajo. Saya merupakan siswa dari SMA Katolik Santa Ignatius Loyola, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 10. Di kesempatan yang berharga ini, saya ingin membagikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua melalui video ini. Materi yang akan saya sampaikan berhubungan dengan salah satu tokoh penting dalam dunia ilmu sosial, yaitu George Herbert Mead. Saya memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap cara berpikir dan teori-teori sosial. Menurut saya, memahami bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain bukan hanya membantu kita memahami masyarakat secara luas, tetapi juga membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Dengan belajar tentang hubungan sosial, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik, menghindari kesalahpahaman, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di sekitar kita. Dalam video ini, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa itu George Herbert Mead, bagaimana pemikirannya berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial, serta apa saja kontribusi penting yang telah ia berikan. Selain itu, saya juga berharap teman-teman bisa mengambil nilai-nilai positif dari teori-teori yang dikemukakan oleh Mead dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Mari kita buka pikiran kita bersama-sama dan mencoba memahami bagaimana konsep-konsep sosial bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih peduli terhadap sesama. Yuk, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Selamat menyimak, teman-teman. A few moments later. George Herbert Mead adalah seorang filsuf, sosiolog, dan juga psikolog asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam dunia ilmu sosial. Ia lahir pada tanggal 27 Februari 1863 di South Hadley, Massachusetts. Sejak kecil, Mead tumbuh dalam lingkungan yang mendorong pendidikan dan pemikiran kritis, karena keluarganya sangat menghargai ilmu pengetahuan dan agama. Mead menempuh pendidikan awalnya di Oberlin College, sebuah institusi yang terkenal dengan tradisi akademik dan sosial yang kuat. Setelah lulus, ia melanjutkan studi filsafat di Harvard University, tempat ia belajar dari beberapa tokoh besar pada masanya. Kehausannya akan ilmu membawanya hingga ke Jerman, di mana ia mendalami psikologi dan filsafat dan terinspirasi oleh pemikiran Wilhelm Wundt, salah satu bapak psikologi modern. Setelah menyelesaikan pendidikannya, George Herbert Mead kembali ke Amerika Serikat dan memulai karir akademiknya di University of Michigan, sebelum akhirnya mengajar di University of Chicago. Di Chicago inilah Mead mengembangkan banyak ide pentingnya, termasuk konsep-konsep tentang diri atau self, pikiran atau mind, dan masyarakat atau society, yang kemudian menjadi dasar bagi teori interaksionisme simbolik. Yang menarik, semasa hidupnya, Mead tidak pernah menerbitkan buku secara langsung. Pemikiran-pemikirannya baru dikenal luas setelah kematiannya, ketika para murid dan koleganya mengumpulkan catatan kuliah dan esai-esainya. Buku paling terkenal yang membuat gagasan-gagasannya berjudul Mind, Self, and Society. Buku ini sampai sekarang menjadi rujukan penting dalam kajian-kajian sosiologi dan psikologi sosial. George Herbert Mead wafat pada tanggal 26 April 1931. Meski sudah tiada,
warisan intelektualnya tetap hidup dan terus memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori sosial, khususnya dalam memahami bagaimana identitas individu dibentuk melalui proses interaksi sosial sehari-hari. Melalui pikirannya, Mead mengajarkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, melainkan juga makhluk sosial yang makna hidupnya terbentuk melalui hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Inti dari pemikiran George Herbert Mead berfokus pada bagaimana manusia membentuk konsep diri melalui proses sosial, khususnya lewat interaksi simbolik. Bagi Mead, diri seseorang tidak terbentuk secara otomatis sejak lahir. Sebaliknya, konsep diri itu berkembang melalui hubungan dan komunikasi yang terus-menerus dengan orang lain di sekitarnya. Ada beberapa konsep penting yang menjadi dasar dalam teorinya, yaitu 1. Mind atau pikiran. Menurut Mead, mind atau pikiran tidak muncul begitu saja secara alami, tetapi lahir dari proses komunikasi sosial. Pikiran berkembang melalui penggunaan simbol seperti bahasa, gerak tubuh, dan ekspresi lain yang memiliki makna. Dengan kemampuan berpikir, manusia bisa membayangkan berbagai kemungkinan tindakan sebelum benar-benar bertindak. Ini membuat manusia mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya dan beradaptasi dengan norma sosial yang ada. Yang kedua, self atau diri. Konsep diri, menurut Mead, terbentuk melalui proses yang ia sebut role taking, yaitu kemampuan untuk mengambil peran orang lain. Saat kita berinteraksi, kita membayangkan bagaimana orang lain melihat, menilai, dan merespon kita. Dari proses inilah kita mulai membangun identitas diri. Mead membagi self menjadi dua bagian penting. Yang pertama, I, adalah bagian spontan, kreatif, dan pribadi dari diri kita. Ini adalah bagian dari kita yang bertindak bebas tanpa banyak mempertimbangkan norma sosial. Yang kedua, me, adalah bagian dari diri yang sudah dibentuk oleh aturan, nilai, dan ekspektasi masyarakat. Ini adalah sisi diri yang lebih sadar dan terkontrol oleh norma sosial. Diri kita terbentuk dari perpaduan antara I dan me, sehingga menghasilkan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tuntutan sosial. Yang ketiga, generalized order. Konsep ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya sendiri dari perspektif masyarakat umum. Dengan kata lain, saat kita mulai berpikir tentang bagaimana orang lain secara umum akan menilai tindakan kita, bukan hanya dari individu tertentu, berarti kita sudah menginternalisasi nilai-nilai masyarakat. Ini adalah tanda bahwa konsep diri kita sudah berkembang dan matang. Secara keseluruhan, George Herbert Mead menunjukkan bahwa diri manusia adalah produk dari proses sosial yang dinamis dan terus berkembang. Identitas kita bukan sesuatu yang tetap atau bawaan sejak lahir, melainkan dibentuk ulang melalui interaksi dengan orang lain dalam berbagai situasi kehidupan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, George Herbert Mead mengajarkan bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri atau terlepas dari lingkungannya. Jati diri kita, siapa kita sebenarnya, terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial, melalui komunikasi dengan orang lain. Kita belajar mengenal diri sendiri, memahami bagaimana dunia bekerja, serta belajar bagaimana bersikap dan bertindak di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran Mead ini sangat relevan, khususnya bagi kita yang masih dalam masa pertumbuhan dan pencarian jati diri. Masa remaja adalah masa di mana kita banyak bertanya, siapa aku? Apa yang aku inginkan? Bagaimana aku ingin dilihat oleh dunia? Dan jawabannya tidak datang begitu saja, melainkan dibangun melalui pengalaman, hubungan, serta pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terbuka terhadap berbagai pengalaman,
berani berinteraksi, dan mau belajar dari setiap orang yang kita temui. Karena dari situlah kita menemukan potongan-potongan kecil yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Sebagai penutup, saya ingin membagikan satu pesan motivasi untuk teman-teman semua. Jangan pernah takut untuk berubah dan berkembang. Setiap interaksi yang kamu jalani hari ini adalah bagian dari perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu di masa depan. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil sekarang akan membawa dampak besar di kemudian hari. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat, menambah wawasan, dan menginspirasikan teman-teman semua untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.